Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Oke, di episode kali ini kita akan belajar terkait dengan input analog di PLC CP1E menggunakan seri CP1E NA yang sudah ada input analognya. Oke, pertama kita akan belajar programnya dulu, baru nanti kita akan coba wiringnya. Untuk di programnya, teman-teman sudah, saya harapkan sudah melihat video sebelumnya, di episode sebelumnya terkait dengan instruksi move, karena nanti kita akan menggunakan, di sini kita akan menggunakan dua instruksi ya, satu kenalan instruksi baru, yang satunya kita akan menggunakan instruksi move untuk ambil data dari PLC analog inputnya. Oke, di sini di device tipe kita pilih CP1E, kemudian di setting CPU tipenya itu di seri NA. Nah, klik OK, di sini juga klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Nah, setelah masuk sini, ini kita siapkan dulu PLC-nya ya. Setelah kita siapkan PLC-nya, kemudian kita setting di sini, kita klik tombol setting. Jadi untuk input analog itu perlu kita setting terlebih dahulu. Nah, untuk input analog nanti ada di sini, ini ada dua inputan ya di seri CP1E NA itu, ada AD0 channel, AD1 channel. Nah, cuma nanti secara fisik akan saya tampilkan juga channelnya itu berapa untuk inputan analog dan output analog di seri CP1E NA ini. Nah, kemudian ini ada base setting. Base settingnya itu built-in analog resolutionnya itu di 6000. Di seri yang berbeda nanti ada 6000, ada 1200 atau 12000. 12.000 ya sepertinya. Kemudian, nah, kalau kita menggunakan analog, di sini kita akan menggunakan yang AD0CH aja. Nah, kemudian di sini ada range. Range-nya kita bisa ada macam-macam ya. Karena nanti di input analog di PLC itu ada yang inputannya voltase, ada yang inputannya ampere. Itu jadi disesuaikan dengan sensor yang teman-teman pakai. Gitu. Kalau sekarang ini kita akan cobanya itu menggunakan volt, tapi di range 0 sampai dengan 5 volt aja. Karena saya punyanya potensio yang kecil. Kita pakai yang ini aja. Terus kalau di sini ini menggunakan averaging ya, itu nanti rata. Nah, nanti kita lihat perbedaannya aja ketika ini dicentang atau tidak dicentang seperti apa gitu. Kemudian, nah ini perlu diingat juga, di sini ada built-innya 6000 ya, itu resolutionnya, built-in resolutionnya di 6000. Setelah itu kita harus menghubungkan PLC-nya terlebih dahulu. Jadi settingnya itu harus kita upload dulu ke PLC-nya, sehingga nanti kita bisa menggunakan programnya. Jadi nggak bisa langsung kita inputkan program, tapi kita harus setting dulu. Nah, setelah settingnya sudah, kita instalasi dulu PLC-nya. Nah, nanti terkait dengan video instalasinya akan saya tambahkan. Kita konekkan dulu, hubungkan dengan sumber dan ke laptopnya. Setelah kita hubungkan, kemudian kita upload, Ctrl W. Nah, kemudian kita Ctrl T. Nah, tapi di sini perlu dicentang di bagian setting. Nah, di bagian setting ini perlu kita centang, kemudian kita klik OK. Kita yes saja. Oke. Nah, sekarang PLC-nya sudah bisa kita pakai input analognya di D0 atau DA0 ya, atau nanti kalau ditulis di PLC tipe CP1E NA ini di channel 90. Oke, kemudian untuk programnya kita akan ambil programnya ya. Di sini saya instalasi dulu untuk inputannya. Nah, tadi kan di
range-nya kan 0 sampai 5 volt ya. Dan kemudian di instalasinya pun juga sama, saya pakainya di bagian V-in 0. Itu adalah untuk bagian dari penggunaan voltase untuk inputannya. Tapi kalau teman-teman nanti ada sensor yang bisanya dibacanya ampernya, yaitu nanti bisa di bagian I-in 0 di channel 90. Kemudian kita ketik aja programnya. Ini Ctrl V dulu, kemudian C, kita pakai kemudian move. Nah, di sini itu ada move, bisa lihat di episode sebelumnya. Nah, di move ini ketika kita tidak memberikan informasi tambahan di depannya, yaitu berarti dia bagian dari channel. Nah, misalkan di sini kalau kita kasih dan kayak gitu kan, dan nah ini kan dia nilai desimal yang nanti kita masukkan ya. Jadi kalau sub itu nanti nilai hexa. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan channel berarti kita tulis langsung channelnya, yaitu channel 90. Kemudian nanti pengalokasiannya data itu akan kita taruh di D100. Nah, seperti ini untuk instruksi pengambilan data menggunakan instruksi move. Nah, karena teman-teman kemarin sudah melihat episode sebelumnya terkait dengan instruksi move, nah ini kita gunakan, implementasikan untuk pengambilan data sensor di PLC, di analog input. Dan kita masukkan programnya, terus Ctrl T. Oke, nah ini saya gerak-gerakan potensiometernya ya. Saya menggunakan potensiometer. Nah, nilai yang 90 di channel 90 itu masuk. Jadi masuk dari sini, kemudian nah ini nilainya. Nilai dari potensio itu nilai tertingginya ya. Nilai tertingginya di 189C hexa. Kemudian ini diturunkan. Nah, ini ketika kita tadi menggunakan average ya, rata. Nanti kalau kita tidak pakai, kita bisa lihat tadi perbedaan seperti apa. Tapi sementara ini kita cover dulu untuk pengambilan data ya, data analog dari PLC. Nah, ini menggunakan instruksi move. Nah, kemudian kalau kita menggunakan instruksi move kayak gini kan datanya ya data utuh, maksudnya data yang tidak seperti yang kita harapkan ya tampilannya ya. Jadi tampilannya kan nilainya tadi di resolution 6000, otomatis dia nilainya 0 sampai 6000 gitu kan. Nah, sedangkan yang kita harapkan kan nilainya itu kan bisa lebih bisa lebih di cover gitu. Maksudnya ini standarnya 0 sampai 100 misalnya. Kita punya standar penilaian seperti itu. Nah, itu bisa nanti kita menggunakan instruksi SCL atau scale. Nah, sekarang di episode ini juga selain kita belajar input analog, kita akan belajar terkait dengan instruksi scale. Kita matikan dulu. Nah, kemudian kita akan baca dulu terkait dengan instruksi scale di JP1 series. Nah, untuk input scale itu sebetulnya nanti, kita carinya di Indonesia SC. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di input scale itu nanti kita akan ada source word, first parameter word, sama result. Nah, itu nanti yang akan menentukan ya. Jadi nilainya itu akan kita olah dulu di first parameter ini, baru nanti ditampilkan di data yang kita masukkan di result wordnya, sehingga nanti datanya itu sesuai dengan range atau scale yang kita harapkan. Nah, nanti untuk masalah pemahamannya nanti akan jelaskan lagi tambahannya. Nah, seperti apa maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti untuk instruksi penggunaannya juga masih menggunakan instruksi move ya untuk di dalamnya. Di dalam penggunaan scale. Nah, oke. Sebagai gambarannya,
saya tampilkan aja nanti maksudnya dari scaling data itu seperti apa. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi merubah data dari parameter yang misalkan 0 sampai 6000, nah kita sesuaikan dengan 0 sampai 100. Itu menggunakan teknik scale ini. Jadi datanya nanti tidak 0 sampai 6000 tapi jadinya 0 sampai 100, atau misalkan datanya bisa jadi 5 sampai 7 tapi kita nanti rubahnya jadi 0 sampai 100, itu juga bisa. Nah, scale itu bikin pengolahan datanya seperti itu. Kemudian berarti di sini kita akan rubah dulu. Kita akan menggunakan SCL. Nah, kita masih sama menggunakan source word-nya di input 90. Kemudian data yang akan kita sebagai parameter pengolahan datanya ya, nanti di D100 sebagai pengolahan data. Kemudian yang akan ditampilkannya nanti di D200 atau hasil pengolahannya. Itu akan kita masukkan di D200. Nah, untuk teknik pengolahannya seperti ini. Jadi ini kita masuk ke P on, tapi ini nanti bisa disesuaikan ya, maksudnya tidak mesti pakai ini P on, tapi digunakan instruksi yang lainnya juga bisa-bisa aja. Jadi sesuai dengan kebutuhannya aja. Kemudian kita masuk move. Nah, kemudian yang kita olah karena kalau lihat dari aturan penggunaan SCL tadi ya. Jadi yang pertama ini ada data awal, data targetnya seperti apa. Data awal maksudnya ini data awal, terus nanti data targetnya itu mau berapa. Jadi paling rendahnya kan misalkan data awalnya itu kan 0 ya. Nah, itu terus kita masukkan di sini. Terus nanti penjelasannya sembari jalan aja ya. Ini saya buat dulu. Move pakainya di sini dan 0, D11, dan di sini move lagi dan 100, 2, move lagi dan 6000. Oke, jadi nilai yang kita harapkan adalah 0. Nah, nilai yang dari datanya itu adalah 0, biar sama match 0 gitu ya. Terus kemudian nilai tertingginya dari data yang masuk itu adalah 6000. Terus data yang kita harapkan keluar itu adalah 100 dari nilai tertingginya. Setelah itu akan kita play di sini. Kontrol, maaf saya salah pencet. Nah, oke, sudah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya masuk ya. Di sini kan channel ya, dari analog inputnya masuk, dia naik sampai di total nilai tertingginya. Oh, ternyata malah 6300. Kalau tadi kan kita bacanya hexanya tadi resolusinya kan 6000 ya. Ternyata dia bisa kelebihan. Berarti otomatis nanti rank paling atasnya harus kita rubah di sini. Ini jadi 6300. Biar nanti nilainya ini kita sama sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu maksimalnya adalah di nilai 100. Kita rubah dulu di bagian sini. Berarti kita rubahnya karena nilai tertingginya 6300, kita rubah ke 6300. Ctrl W dan Ctrl T. Nah, sekarang nilainya baru tepat, sesuai. Nah, ini maksimalnya dari potensio yang saya putar itu maksimal 100. Terus saya tambah, saya kurang. Nah, kurang sampai ke 0. Nah, ini nilai
nilai 1 di apa namanya, di hasilnya, hasil pengolahan kita itu sama aja kalau nilai sensor masuknya itu sebetulnya adalah 50. Nah, cuman karena kita olah biar masuk ke range yang kita harapkan, sehingga ya kita masuknya di sini nilainya sesuai dengan yang kita mau tampilkan gitu. Misalnya kita tambah lagi di 2. Nah, 2 itu range masuk di antara nilai 108. Itu nambah lagi. Nah, itu sampai dengan ternyata cukup tinggi ya. Jadi karena jadi ngolah sebetulnya itu data di sini karena nilainya tinggi ya, sampai dengan 6000. Nah, berarti kayak bikin perbandingan itu loh, skala 1 banding berapa. Nah, ini perbandingannya menggunakan program seperti ini. Nah, perbandingannya di mana? Ya di sini, di bagian move yang teman-teman udah buat ini. Nah, di move ini kan kita bisa perhatikan lagi di bagian move ini ada 4 moving data di channel D 100 sampai 103 gitu kan. Nah, ini yang pertama ini fungsinya untuk pembacaan target. Jadi kita pengennya targetnya tuh ditampilin nilainya berapa gitu kan. Misalnya nilainya 0 gitu kan untuk nilai paling dasarnya, nilai minimalnya. Kemudian di bagian sensor juga harapannya dinilai 0 juga. Ketika sensor nilainya 0 juga nilainya di sini 0. Range yang paling rendah gitu kan. Kemudian kita pengen range paling tingginya itu 100. Nah, sehingga nanti nilai tertingginya dari sensor itu ternyata 6300. Nah, itu kita ambil 100. Jadi 6300 itu sama dengan 100 gitu kan. Nah, sehingga nanti ditampilkannya itu akan bernilai seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan rubah ini menjadi 1000, ini juga bisa nanti nilai maksimalnya jadi 1000 bukan 100. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman mau diaplikasikan sebagai apa data dari pengolahan sensor atau input analog yang masuk ke PLC. Oke, mungkin itu gambarannya terkait dengan input analog, kemudian scaling data ya, scaling data analog dari data murni ke data yang kita manipulasi atau kita olah gitu ya, gitu. Oke, selanjutnya nanti di episode berikutnya kita akan belajar terkait dengan output analog. Tadi kita belajar satu yaitu input analog, selanjutnya nanti kita akan belajar terkait dengan output analog. Mungkin itu aja, terima kasih, saya cukupkan. Salam SS Elektronika, suka-suka belajar elektronika. Terima kasih.